Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak Jan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gagah luar aja berdasi nih. Alhamdulillah Pak. Untung nggak pakai nasi kupu-kupu ya. Oke, baik. Silakan Wida, kita mulai. Baik, saya buka Pak Lalu Zainuddin Nasir. Untuk hari ini ujian komprehensif Bapak. Kita akan melihat sejauh mana sampai di tahap ini penguasaan Bapak tentang berbagai hal yang sudah Bapak pelajari ya, dari pendalaman materi, kemudian pedagogi, pengembangan perangkat, vertikil, dan tahap ini adalah di ujian komprehensif yang akan Bapak lalui. Kurang lebih 50 menit Pak, kalau Bapak bisa cepat menyelesaikan, kita lebih cepat untuk selesai. Jadi untuk di tahapan yang pertama, ada beberapa perangkat pembelajaran yang sudah Bapak selesaikan. Kami ingin melihat perangkat yang salah satu saja Pak ya, perangkat yang sudah Bapak selesaikan apa saja, sehingga kita bisa tahu di mana letak kesiapan Bapak. Apakah Bapak akan melanjutkan game selanjutnya, atau cukup sampai di sini, atau game opera, atau bagaimana? Jadi tolong nanti kami dapatkan salah satu RPP yang sudah Bapak kembangkan, atau bahan ajar dan LKPD, instrumen dan semuanya bisa dipersiapkan untuk bisa kita lihat apa bentuk kesiapan yang sudah Bapak lakukan selama dari awal sampai akhir ini. Boleh diperlihatkan Pak, dipresentasikan. Boleh kita tampilkan berarti presentasi itu? Silakan. Dipresentasikan Pak ya, 10 menit saja. Bu. Sudah ada? Sudah. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya mengembangkan perangkat pembelajaran yaitu di kelas 4 semester 2 tentang tema 7 yaitu indahnya keberagaman di negeriku, dengan subtema 1 pembelajaran 1 yaitu keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Jadi KI-nya di sini yaitu KI 3 dan 4. Kenapa di sini tidak ditaruh KI 1 dan 2? Karena di sini muatan pelajaran hanya bahasa Indonesia dan IPA. Kalau untuk KI 1 dan 2 itu nanti ada muatan untuk pembelajaran PKN. Di kompetisi dasar, di sini ada 3.7. Yang pertama yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Jadi di sini di kompetisi dasar 1 ini saya mengembangkan 2 indikator. Yang pertama yaitu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis. Jadi kata kerja operasional di indikator 1 ini yaitu dengan kata operasional mengidentifikasi, dia termasuk C1. Yang kedua yaitu merangkum informasi tentang suku bangsa di Indonesia pada umumnya dan di NTB pada khususnya. Jadi kata KKO-nya di sini, kata kerja operasional itu merangkum, dia termasuk C6. Kata merangkum berarti dia sudah termasuk HOTS. Yang kedua yaitu KD yang kedua di bahasa Indonesia itu yaitu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, di sini juga saya mengembangkan 2 indikator Bapak Ibu dosen. Yang pertama yaitu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tertulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini juga dia termasuk menyajikan ini KKO-nya, dia termasuk P3. Jadi di kognitifnya ya. Yang kedua yaitu menentukan kata sulit dalam bacaan. Nah, di sini kata sulit dalam bacaan, kata KKO-nya itu, kata kerja operasional itu yaitu menentukan, dia termasuk P5 di psikomotoriknya. Nah, yang kedua yaitu muatan pembelajaran yang kedua yaitu IPA. Nah, di sini ada 2 KD. Yang pertama yaitu mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya gravitasi, dan gaya gesek. Indikatornya cuma 1, yaitu menguraikan pengertian gaya. Di sana ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan.
ini termasuk menguraikan ini KKU-nya termasuk C4, yaitu kognitif. Yang kedua yaitu mendemonstrasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Indikatornya yaitu memperagakan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gaya otot, gaya listrik, gaya magnet. Jadi memperagakan ini kata kerja operasional yang saya pakai, yaitu dia termasuk P3, yaitu dia masuk di psikomotoriknya. Di tujuan pembelajaran ini saya ambil dari pengembangan indikator. Oke. Jadi ketika indikator Pak Nasir, saya panggilnya Pak Nasir ya. Pak Nasir, dari ke-6 KKO-nya yang sudah Bapak buat, indikatornya Bapak, ada berapa tujuan pembelajaran yang Bapak susun dari ke-6 ini? Saya susun 6 juga, Bu. Dari sesuai dengan indikator saya susun juga 6. Sudah 6. Dari ke-6-nya itu kira-kira akan Bapak menghasilkan berapa penilaian proses? Penilaiannya PPK-nya ada berapa di situ? Pendidikan karakter yang akan dinilai ada berapa? Apa saja, Pak? Ada 2, Bu. Jadi percaya diri dengan tanggung jawab. Percaya diri dengan tanggung jawab. Untuk di formatnya mulai Bapak menggunakan apa? Jadi ada rubrik penilaian dari mulai kegiatan, di kegiatan awal, kegiatan inti juga ada di sana. Ada semuanya. Oke, boleh ditunjukkan, Pak? Oke. Nah ini di penilaian sikap, jadi penilaian pengetahuan, unjuk kerja. Oke. Itu skornya ada mulai dari berapa Pak itu penskoran untuk di format? LKPD. Halo Pak Jan. Alat evaluasi. Iya Pak, nanti dulu Pak saya carikan di alat evaluasi, di instrumen. Okay. Di instrumen penilaian. Masih media. Mana tadi itu? LKPD. Nah ini Pak. Ini ada penilaian pengetahuan yang pertama, yang penilaian pengetahuan yaitu di bahasa Indonesia itu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf tertulis. Di atas tertulis untuk penilaian pengetahuannya. Pak Nasir, saya bertanya. Pak Nasir. Skornya Pak Jan, skornya. Iya, ditanyakan skornya pada penilaian proses di formatnya. Hati-hati Pak ya, penilaian proses ada format dan rubrik. Format itu tentang skornya, Bapak mulai dari angka berapa sampai berapa. Rentangnya itu. Oh, berarti dari digabungkan nanti antara hasil skor penilaian proses dengan evaluasi, Bu ya? Jadi Pak Jan, di dalam penilaian itu kan ada skor Bapak, dari angka sekian sampai sekian. Nah, Bapak buat di situ berapa? Dari berapa sampai berapa gitu loh Pak Jan. Skor penilaian. Di mana saya taruh kemarin? Kan kalau kita menilai itu kan ada skor Pak Jan. Misalnya dari angka 1 sampai 10, nah Bapak mau ngasih 8, 5, Jadi di penilaian sikap itu Pak, jadi kami menilai itu kayak ini Pak, BS, PB bisa. BS artinya apa Pak? Nah, BS artinya apa? Bisa Pak, Bu. Baik sekali.
baik sekali. Terus PB? PB itu baik. Terus BS BS itu akan dikasih nilai berapa nanti? BS itu baik sekali, PB itu masih perlu bimbingan, Bu. Makanya Bapak akan kasih nilai berapa nanti? Jadi indikator penilaian sikap itu Pak, kami tidak memberikan nilai Bu, tetapi kami menggunakan misalnya nanti di evaluasi akhir. Oke, bagaimana Bapak akan bisa tahu muridnya itu bisa baik atau enggak kalau Bapak tidak bisa memberikan skor? Sedangkan dalam orang proses penilaian saja, jawabannya dengan tidak saja diberikan skor. Ya bisa 1, 0 itu artinya tidak. Oke. Dan Bapak itu sudah membuat penskoran dari 1 sampai 4 sebenarnya. Tapi Bapak bolak-balik. Pelan-pelan Pak Nasir ya, ini baru 1 pertanyaan. Bapak masih banyak pertanyaan, jadi cooling down dulu. Jangan tergesa-gesa untuk menjawab. Ya? Iya Pak, gitu. Iya, Bapak terlalu terburu-buru dari pertama masalahnya. Jadi nggak jelas mendengar pertanyaan. Santai saja Pak Jan, santai saja. Santai ya, kami tidak terlalu mengejar Bapak. Kita santai. Tadi Pak Nyoman sudah bagus loh itu jawabannya. Jadi cooling down dulu, jangan tergesa-gesa, jangan terlalu terburu-buru. Kita masih punya banyak waktu untuk Bapak. Ya, baru 5 menit kita masuk, tapi Bapak udah ngos-ngosan. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Di sini di penilaian sikap itu, Bu, ada penilaian sikap pertama yaitu misalnya bertanggung jawab. Saya kasih yang itu sudah selesai ya tentang penilaian. Saya mau lihat dari tujuan pembelajaran Bapak itu akan menghasilkan berapa LKPD ya. Coba boleh kita cek tujuan pembelajaran Bapak. Tolong kami diperlihatkan. Iya, Bu. Ini tujuan pembelajarannya ada 6, Bu. Iya, dari kesemuanya Bapak akan membuat berapa LKPD? LKPD-nya ada 2. Tentang ada 2 apa, muatan. Pak? Ada kegiatan muatan apa saja? Ada muatan bahasa Indonesia dengan ada muatan IPA. Oke, Bapak memahami LKPD itu artinya apa, Pak? Maksud dari LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik, Bu. Jadi iya, itu untuk apa? Lembar kerja untuk mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Oke, kalau hanya untuk mengukur, apa bedanya dengan instrumen? Instrumen evaluasi yang sudah diberikan di pengembangan perangkat itu ada instrumen, ada LKPD. Apa bedanya di situ, Pak? Kalau Bapak mau mengukur lagi tentang kemampuan murid, lagi ke LKPD. Jadi penjelasan LKPD tentunya berbeda dari instrumen. Jadi di LKPD itu nanti di kegiatan siswa itu nanti di sana kan mereka berdiskusi. Jadi di LKPD itu nanti mereka mengamati di sana sehingga instrumennya kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa seperti berdiskusi itu yang dituangkan ke dalam instrumen, Bu. Hati-hati Pak, hati-hati. Pelan-pelan jawabnya. Fokus deh ke tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran itu Bapak akan menghasilkan berapa LKPD. Coba dilihat dulu, recheck dulu. Dari tujuan pelan-pelan Pak. Saya nggak mengejar Bapak. Pelan-pelan aja. Yang jelas Bapak paham dulu apa yang sudah Bapak buat. Oke. Dari tujuan pembelajaran, kira-kira kegiatan mana yang akan Bapak jadikan menjadi LKPD? Dari tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu menemukan kata sulit. Setelah lihat. Kegiatan loh, kegiatan. Bapak kegiatannya apa saja? Yang pertama di kegiatan inti itu pertama siswa mengamati video. Jadi siswa memperhatikan penjelasan guru yang pertama. Tujuan pembelajaran Pak, jangan lari kemana-mana Pak. Tujuan pembelajaran, kita fokus ke tujuan pembelajaran. Cek tujuan pembelajaran, kita fokus di situ. Oke, diam di situ Pak. Coba diperhatikan tujuan pembelajaran Bapak. Dari tujuan pembelajaran itu kegiatan mana yang akan Bapak masukkan menjadi LKPD? Oke.
Yang pertama yaitu di tujuan pembelajaran 3, Bu. Setelah berdiskusi, siswa mampu menentukan kata sulit. Nanti di Kegiatan sana siswa berdiskusi, Pak, pelan-pelan. Kegiatan berdiskusi. Apalagi? Kegiatan ngapain lagi? kegiatan berdiskusi dengan di sana LKPD-nya untuk mencoba mempraktikkan, mencoba tentang gaya, Bu. Mendemonstrasikan. Demonstrasi. Berarti LKPD itu maksudnya untuk apa, Pak? Kenapa, Bu? Jadi LKPD itu dimaksudkan untuk apa? Bukan untuk instrumen loh ya. Beda LKPD dengan instrumen. Oke. Jadi LKPD itu untuk mencapai tujuan pembelajaran, Bu. Mencapai tujuan pembelajaran. Maksudnya bagaimana? Jadi melalui kegiatan-kegiatan yang siswa lakukan seperti berdiskusi untuk menemukan kata-kata sulit. Nanti di sana tujuan pembelajaran tentang kata sulit bisa ditemukan di sana. Sama seperti misalnya ketika siswa berdiskusi untuk menemukan tentang mendemonstrasikan tentang gaya-gaya yang ada di sekitar kita, maka tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Bapak tahu apa itu beda untuk LKPD? Sebuah LKPD disusun berdasarkan kegiatan yang ada di dalam sebuah tujuan pembelajaran. Jadi mulai dari kegiatan mengamati, berdebat, berdiskusi, ya, menyimak, itu kegiatan-kegiatan yang membutuhkan LKPD. Jadi LKPD itu disusun bukan untuk menjadi bahan instrumen lagi, tetapi untuk proses penguatan konsep atau materi ketika kita melaksanakan pembelajaran. Jadi pengintegrasian materi itu masuk di dalam LKPD. Nah, di dalam LKPD-nya Bapak itu tentunya ada konten-konten yang harus dibaca oleh siswa. Kita lari ke tipek ya Pak. Konten yang Bapak atau yang Bapak ketahui tentang konten di dalam TPACK itu apa? Jadi TPACK itu adalah bagaimana teknologi itu digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Konten. Kita tidak berbicara TPACK-nya. Kita khusus lari ke kontennya. Ya, jadi konten yang ada di dalam LKPD yang Bapak bahas itu tentang apa? Tentang penemuan kata sulit, Bu, dengan mendemonstrasikan tentang gaya-gaya itu, Bu. Ya? Ya, materi tentang penemuan kata sulit di LKPD itu tentang mendemonstrasikan dan mendeteksi cara kerja gaya-gaya yang ada di sekitar kita. Itu tentang kontennya. Kontennya apa saja Pak di dalam satu pembelajaran Bapak? Kontennya apa saja Pak di dalam satu pembelajaran Bapak? Yang tadi saya sampaikan itu, Bu, jadi kontennya di sana itu menemukan kata sulit dengan di muatan pembelajaran bahasa Indonesia, dengan yang kedua yaitu mendemonstrasikan tentang dan mendeteksi cara-cara kerja gaya yang ada di sekitar kita. Jadi di sana pertama itu namanya kegiatan Pak. Menonton itu namanya video dulu, kegiatan. Saya bertanya tentang konten materinya apa? Konten itu apa dulu, Pak? Oh, tentang teks non fiksi, Bu. Tentang teks non fiksi. Jadi pelan-pelan, Pak ya. Pelan-pelan jawabnya. Bidang studinya apa? Materinya apa? Jangan terburu-buru jawabnya. Dari awal saya sudah jelaskan sama Bapak. Ya, saya dengan Pak Tahir masih punya banyak waktu kok untuk Bapak ya. Jangan terlalu lari, slow. Iya. Jadi didengar dulu dengar dulu pertanyaannya. Jangan grogi. Kita grogi saya karena dengan Pak Tahir berjauhan ini enggak.
Pak Tahir ada di kampus, saya ada di rumah, jadi nggak perlu kami berbisik-bisik nanti. Ya, jadi slow Pak, slow. Ya, Pak Tahir ngetawain Bapak terus ini, masalahnya lari terus itu. Belum selesai saya bertanya, Bapak udah labrak masalahnya ya. Akhirnya apa? Beberapa pertanyaan saya nggak Bapak jawab dengan baik kalau seperti ini. Jadi slow Pak ya, santai. Dengar dulu pertanyaan saya selesai, pahami, cerna, baru dijawab. Jangan nabrak-nabrak aja Pak ya. Tadi saya tentang kontennya yang ada di dalam TPEK itu. Nah, Bapak tadi sudah mengatakan apa saja Pak? Kontennya apa tadi? Tentang cerita di dalam satu pembelajaran Bapak. Cerita non fiksi dan gaya, Bu. Cerita non fiksi gaya. Dan gaya. Itu namanya konten, Pak ya. Jangan lari-lari terus. Kalau Bapak mengatakan menemukan, merangkum, itu masih masuk dalam KKO-nya itu. Ya, dalam kegiatan pembelajarannya di situ. Nah, ketika kita di dalam TPEK itu ada konten, kemudian ada pedagogi. Saya mau lihat bagaimana seorang Pak Nasir di dalam pengaplikasian pedagogis itu dengan beberapa strategi pembelajaran. Bapak ada menggunakan berapa metode pembelajaran di dalam menyampaikan konten ini? Metode pembelajaran 1, Bu. Satu. Metode sama metode apa, Pak? Satu aja ya? Apa, Pak, metodenya? Aduh, padahal saya udah senyum-senyum dapat akhir. Apa saja, Pak, metodenya? Inquiry learning, Bu. Inquiry learning metode atau model, Pak? Oh, inquiry learning itu model pembelajaran. Jadi ada diskusi, ada tanya jawab dan demonstrasi, Bu. Ada diskusi, ada tanya jawab, ada demonstrasi. Kapan proses pelaksanaan demonstrasi ini, Pak? Ketika Bapak melaksanakan pedagogi ini seperti apa? Tolong dikaitkan, Pak ya, antara konten dengan pedagogi. Saya mau masuk di situ. Jadi diskusi, jadi ketika anak disuruh untuk berdiskusi di sana tentang menemukan kata-kata sulit. Di sana diberikan LKPD, jadi dari anak itu berdiskusi di sana tentang menemukan kata sulit. Dan nanti ketika dia sudah menemukan kata sulit, lalu mereka membuka kamus, lalu dia berdiskusi. Yang kedua yaitu tanya jawab. Tanya jawab itu ada di langkah-langkah pembelajaran Bapak enggak yang menyatakan itu? Ada, Bu. Ada. Boleh kami diperlihatkan? Ada ya. Jadi itu masuk di apa dia? Kegiatan kalau dia di dalam pendekatan saintifik ngapain itu? Merumuskan hipotesis, Bu. Pertama, di sana kan ada sintaknya. Di pendekatan saintifik masuk di kegiatan apa dia? Kan ada beberapa tuh saintifik. Masuk di berdiskusi, Bu ya. Uji PPG nih Pak Wadak. Apa kira-kira Pak Nasir? Tadi pertanyaannya untuk uji untuk saintifik, Bu ya, yang kegiatan untuk berdiskusi itu masuk di pendekatan saintifik. Bapak ngapain saja coba? Di pendekatan Bapak ada kan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik yang Bapak lakukan apa saja, atau yang Bapak ambil atau yang Bapak gunakan apa saja pendekatan saintifik? Tanya jawab, Bu. Di sana ada tanya jawabnya. Pendekatan tanya jawab dengan pendekatan pengorganisasian kelas. Cukup Pak Tahir.
Mungkin grogi kalau saya yang tanya, Pak Tahir. Mudah-mudahan bisa lebih baik di Pak Tahir untuk bertanya. Jangan grogi, Pak ya. Aduh, Pak Jen. Jadi Saya grogi karena ujiannya ini, Bu. ya, Pak Jen, tenang saja, Iya, Pak. santai ya. Jadi di awal saya sudah menduga akan pasti seperti biasa ada peserta yang belum apa-apa sudah nervous duluan. Jangan Sehingga sampai untuk saya ini lupa Pak namanya. Jen tidak lupa namanya. Masih ingat namanya Pak Jen ya? Iya, Pak. Ya. Jadi tadi pertanyaannya kan sebenarnya Bapak bisa menjawab, tetapi karena Bapak belum selesai ditanya, sudah mau menjawab. Memang agresif, iya, antara agresif dan grogi ini saya bingung tadi. Pak Jen ya? Nah, jadi pahami dulu Mohon maaf, pertanyaan. suaranya macet-macet, Pak. Mohon maaf. Halo. Jelas suaranya? Suaranya agak kurang jelas, Pak. Halo. Masih macet-macet, Pak. Nggih, sudah jelas. Sudah jelas? Nggih, Pak, sudah jelas. Ya, baik. Jadi sebelum selesai ditanya, dipahami dulu pertanyaannya. Nah, setelah dipahami betul, baru kita pelan-pelan menjawab, Pak Jen. Waktunya panjang kok, Pak Jen. Ya, 50 menit diberikan. Saya yakin Iya, Bapak Pak. bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Asalkan posisi kita tenang dulu, ya. Soalnya Bapak diberikan materi ini kan dari awal. Materi pedagogik, materi HOT, materi TVACK, bagaimana pengembangan, semua sudah diberikan. Sehingga saya yakin Bapak bisa menjawabnya. Gitu. Asalkan tenang. Pak Jan ya? Sudah tenang sekarang Pak Jan? Iya, Pak. Ya. Masih macet, Pak. Apa saya yang kurang, Pak? Bagaimana, Bu? Macet nggak suaranya? Halo? Halo, Pak. Sudah jelas, Pak. Kalau ini tadi saya tidak dengar, Pak, karena suaranya Lancar, macet-macet. Pak. Saya malah dengar Bapak jelas sekali, lancar. Iya, Tapi dengar Bapak jelas sekali. pelan-pelan Gitu. jawab Berarti- ya. Dengarkan dulu pertanyaan saya- baru jawab. Jangan kami ditabrak. Kalau Bapak nabrak nanti semuanya dilanggar. Nggih. Ya, baik Pak Jan. Pak Jan, jadi di Nggih, Pak. materi Bapak, ya, apa materinya Pak Jan? Nggih. Bahasa Indonesia ya Pak Jan? Tentang masih, Pak. Ya. Tentang gaya, cerita non fiksi dan gaya. Oh ya. Boleh saya disampaikan oleh Pak Jan tentang bagaimana bentuk pengembangan materi yang Bapak buat seperti apa Pak? Di mana letak pengembangannya? Masih ingat enggak? Pengembangan materi tentang jadi Bapak pada saat ceritakan diskusi saja materinya ini dikembangkan begini bentuknya. Yang semula dia hanya cakupannya ini, kemudian Bapak kembangkan lebih luas lagi. Di bagian mana gitu. Tinggal ngomong saja. Oh, gitu, Pak. Jadi pengembangan materi yang saya terapkan di sini ketika anak itu berdiskusi, misalnya seperti di pembelajaran materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok sebuah paragraf, di sini saya kembangkan dengan materinya di sini. Jadi ketika berdiskusi, jadi anak di sini digiring untuk bagaimana mereka menemukan kata sulit yang ada di dalam teks. Yang kedua yaitu misalnya di gaya, di materi gaya itu. Jadi pengembangannya bagaimana gaya ini dia bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi di sana anak-anak itu mengamati kehidupan lingkungannya, di lingkungannya masing-masing. Gaya itu, jadi manfaat gaya itu seperti apa di kehidupan di lingkungannya sendiri. Mungkin itu, Pak. Baik, Pak Jan, santai sekali lagi. Coba saya ingin Bapak memperagakan dua hal. Pertama, Bapak membuka pembelajaran, dan yang kedua, Bapak menutup pembelajaran.
Oke, Coba. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang gaya ya. Jadi tentang gaya. Jadi siapa yang pernah mendengar apa itu gaya? Misalnya terus, oh iya, jadi gaya itu misalnya dicontohkan, contohnya Pak Guru kasih ilustrasi ya. Jadi gaya itu misalnya Ali mendorong meja. Jadi bergeraknya meja itu, itulah gaya, disebabkan adanya gaya. Nah, jadi itulah gaya. Nah, sekarang coba buka bukunya. Oh anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa ya, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan baik. Dipimpin oleh Pak Guru minta, dipimpin oleh satu dari teman-temannya ya. Coba ketua kelas pimpin doa untuk kita mengawali pembelajaran ini. Misalnya berdoa. Kalau menutup gimana Pak? Menutup Pak ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar, anak-anak, baiklah anak-anak sekalian, kita sudah tiba pada akhir pembelajaran. Hari ini kita akan menutup pembelajaran ya. Kita akan sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran. Coba ada yang bisa bantu, anak-anak ada bisa bantu untuk menyimpulkan apa sih materi hari ini yang kita pelajari? Setelah bla 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 disampaikan begitu. Jadi kita simpulkan pelajaran hari ini bahwa apa yang kita pelajari ini adalah ini. Untuk lebih berkahnya, mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa ya. Pak Guru minta satu dari teman-temannya untuk menutup doa. Nah, setelah berdoa maka ya. Baik Pak Jen. Oke, Pak. Pak Jen masih gugup ini Pak Jen kelihatannya ya. Saya berharap Bapak itu santai, makanya saya suruh membuka pembelajaran ya, menutup. Kemarin di videonya Bapak itu bagus-bagus kan, ketika membuka persepsinya, mengajak anak-anak untuk membuka wawasan tentang materi apa yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari seperti apa gitu. Kemudian menutup juga begitu Pak Jen, ya, mengajak siswa sama-sama menyimpulkan apa yang sudah diajarkan supaya mereka masih teringat dengan apa yang kita berikan materinya. Pak Jen ya. Jadi sebenarnya Pak Jen ini persoalan nervous duluan ini. Gugup duluan ini, ya. Santai saja Pak Jen ya. Ya, saya rasa cukup dari saya, Bu Ida. Oke, Pak Jen, tadi pakainya inquiry learning ya? Oke, Bu. Model pembelajaran inquiry learning. Ada berapa sintaks, Pak? Atau berapa tahapan di inquiry learning-nya, Bapak? Ada 6, Bu. Ada 6. Boleh disebutkan, Pak? Kenapa, Bu? Boleh disebutkan? Yang pertama yaitu sintak pertama yaitu orientasi, sintak kedua yaitu merumuskan masalah, sintak ketiga yaitu merumuskan hipotesis, dan sintak keenam yaitu merumuskan kesimpulan. Kesimpulan. Dari ke-6 sintaks itu ada enggak yang menggunakan media pembelajaran? Mohon maaf Bu, suaranya hilang. Dari ke-6 sintaks sinyalnya itu, Pak Jen yang hilang ini. dari ke-6 sintaks itu ada sisipan dari media pembelajaran atau Bapak menggunakan media pembelajaran pada sintaks yang keberapa? Media pembelajaran itu ada di sintak
keempat, yaitu mengamati video. Mengamati video. Videonya diambil dari mana, Pak? Dari YouTube, Bu. Oh, dari Tentang YouTube. Ini macam-macam akan ditonton bersama-sama atau ditonton individu atau bagaimana? Ditonton bersama-sama, Bu, karena ini kan sistem pembelajaran luring. Luring ya, berarti di depan kelas ya dia akan ditayangkan. Oke, saya rasa cukup Pak Tahir. Oke, Pak Jan. Selesai sudah kita mau bertanya ini? Saya nggak berani nanti malah gantungan terus ya, kayak Pak Tahir. kalau ditanya lagi malah kemana-mana nanti Pak Jan ya. Ya, pokoknya itu kuncinya Pak Jan ya, santai ya. Nggih, saya Pak. rasa cukup Memang untuk, Pak, nervous kan. Iya, santai dulu sekarang udah selesai. Cooling down, tenang ya. Baik Pak Jan, silakan di lab saja biar teman berikutnya masuk. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.